ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pakong dan juga Kepala SDN Lebek 1. Kita akan mengeksplor dan melihat secara langsung potensi dan prestasi apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk nonton program Lensa Sekolah kita hanya di kanal YouTube Klik Madura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sosial media kami Klik Madura. Dari SDN Lebek 1, salam Lensa Sekolah kita. SDN Lebek 1, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asyari ketemu lagi ya bersama saya di SDN Lebek 1. Nah, kita mau kemana nih Pak hari ini? Kan ini beda sekolah ya. Iya. Ada juga bengkel sholat. Kalau saya tadi lihat suasananya cukup bersih ya untuk sekolah dasar negeri. Iya. Nah, ini bengkel sholat nih Pak. Kegunaannya apa untuk anak-anak? Ya. Seperti musola. Alhamdulillah untuk bengkel sholat saya fungsikan untuk sholat duha dan sholat zuhur bersama keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 ditambah bapak dan ibu guru. Bapak dan Selain ibu guru. itu juga bagi peserta didik yang belum hafal benar tentang bacaan sholat dari muftatahatun bitakbir sampai wa muhtatamatun bitaslim, mulai dari takbir sampai salam, saya wajibkan untuk nyetor ke saya menghafal bacaan sholat tersebut yang boleh kasih saya nama SKIA. Oh, SKIA. SKIA itu Jadi, kepanjangan dari syarat kecakapan ibadah amaliyah. Wah, berarti Iya. di musola sana ya, di bengkel sholat ya. Iya. Ya, kita melaju ke kelas 5, ya? kelas digitalisasi. Kelas digitalisasi. Iya. Wah, Kita memakai digitalisasi itu mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Oh, berarti 4, 5, dan 6 Iya. mulai menggunakan KBM digitalisasi. Ya. Oke, Bapak. Iya. Kan ke apa itu namanya kodenya langsung dimasukkan ke laptop masing-masing melalui ketua kelompoknya ya. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Syarifah di kelas 5, wali kelas kelas 6. Wali kelas kelas 5. Oh, Bu, suasana di kelasnya sungguh dekoratif ya, Bu ya. Banyak sekali pernak-pernik ini buatan anak-anak. Buatan anak-anak. Ini sejauh apa Bu pembelajaran digitalisasi berlangsung? Pembelajaran digital alhamdulillah anak-anak sudah bisa kayak sekarang masukkan kode sendiri melalui kuis lewat laptop sudah bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Tapi dampaknya ada dampaknya? Nampaknya alhamdulillah yang awalnya kaku banget gak bisa buat ngetik aja Laptop, susah. Sekarang iya. sudah alhamdulillah sudah sendiri, sudah dibuka sendiri, tutup sendiri. Maksudnya mama mematikan sama menghidupkan Laptop itu sudah bisa ya, sudah bisa. Oke, di situ ada pojok baca ya Ibu ya. Ini beriringan dengan mencintai literasi dan digitalisasi ya Ibu. Anak-anak bosen belajar digitalisasi sambil baca di pojok baca? Kalau pojok baca saya terapkan ke murid-murid 15 menit sebelum pembelajaran dimulai kita ke pojok baca dulu. Tapi untuk menghindari bosennya anak-anak ada cara Ibu? Caranya bisa langsung ke perpustakaan kalau misalnya di kelas Bosan, ya. oke. Tapi kalau selama digitalisasi anak-anak gak pernah bosan. Soalnya kan mereka gak di rumah gak ada laptop. Ya, Oke. jadi pas di sini kayak sungguh banget. Oke Bapak, ini kelasnya dekoratif ya. Dengar-dengar ini kelas literasi dulu ya Iya. Pak ya. Ini didekor sendiri oleh tim sekolah atau anak-anak nih berkecimpung juga? Sekolah dibantu anak-anak juga. Dibantu anak-anak ya. Penyelesaiannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Kita mau eksplor kelas lainnya. Makasih Ibu Syarifah. Mari Bapak. Bapak ngomong-ngomong tentang SDN Lebek 1 nih, yang memikat hati saya adalah lapangan yang cukup Iya. luas nih Pak. Oke, benar. Sehingga anak-anak bisa bermain dengan leluasa ya di sini. Iya. Lalu juga ini sudah dipasing Pak ya. Iya. Ini dari Bapak ya. Iya, begini sejarahnya.
waktu saya pertama kali dipindah dari SD Picorong 2, di sana saya kerja lokalnya itu tingkat dapat dari DPR 3,7 M. Lalu saya dipindah ke sini, awalnya ini kotor, tidak dipakai, tidak ada apa-apanya, semuanya tumbuh hutan. Iya, alhamdulillah berkat kerjasama antara kepala sekolah dengan guru dan juga para murid, bekerja dengan gigi untuk membersihkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang bentuk sekolah kita indah semacam ini dan bersih semacam ini. Dan memang setiap hari Jumat untuk menjaga kebersihan itu memang SDN Letuk 1 yang membiasakan diri Jumat sehat, Jumat beramal, dan Jumat bersih. Oke Bapak. Juga menunjang ekstrakurikuler sekolah ya Pak ya? Ya. Di antaranya ada apa saja Bapak tadi yang sudah? Antaranya adalah pramuka, ya setiap hari Jumat, ada SKIA, ada tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran, siswa-siswi. Iya. Bapak banyak sekali ekstrakurikulernya yang menunjang Pak ya. Oke Bapak, kita masuk ke ruang perpustakaan nih Pak ya. Iya. Ini kan penunjang literasi anak-anak ya. Benar. Untuk secara akademisi ya. Kalau tadi kita lihat non akademisi, ekstrakurikuler di Lebek 1 ini banyak sekali Pak ya. Banyak sekali lah. Nah, ini ruang perpustakaannya Pak. Ada berapa koleksi di sini Pak kira-kira? Ribuan koleksi. Ribuan. Mulai dari buku-buku majalah ya. Macam-macam. Fiksi, non fiksi ada juga ya di sini. Yang menunjang akademik teman-teman atau anak-anak didik. Oke Pak, di sini pure ruang perpustakaan. Iya. Ada apa aja Pak? Biasanya digunakan untuk apa nih Pak? Biasanya kan perpustakaan itu biasakan diri SDN Letuk 1 itu 15 menit sebelum jam pelajaran sudah melaksanakan duha, SKJ, bel masuk, anak-anak sudah membiasakan diri untuk membaca buku 15 menit. 15 menit. Nah itu ada pelajaran yang memang membutuhkan ke perpustakaan. Para guru itu membawa siswanya atau muridnya ke perpustakaan. Tapi Bapak, ini ada yang menyita perhatian saya nih Pak ya. Iya. Ini kayak bolong-bolong ya Pak ya. Iya. Terus dindingnya juga sudah ada yang lapuk ya Pak. Ini kira-kira butuh tidak Pak ya? Ya, memang harapan saya selaku kepala sekolah SDN Letuk 1 bahwa ruang perpustakaan ini seakan-akan sudah kurang wajar lah untuk ditempati. Oleh karena itu, saya mohon barangkali dari pihak terkait ada perbaikan sarana prasarana dan sebagainya, sehingga perjalanan perpustakaan kita di lembaga SDN Letuk 1 ini berjalan dengan lancar, baik sesuai dengan harapan kita. Betul, karena sumber daya manusia yang baik juga dengan fasilitas yang baik juga ya Pak ditunjang di sini. Dan memang di sini juga belum kita punya ruang UKS juga. Oh, belum punya ruang UKS. Makanya saya mengharapkan untuk pemerintah terkait juga, harapan saya segera untuk ditemukan ruang UKS. Berarti sejauh ini ketika ada murid sakit gimana Bapak? Di ruangan guru. Oh, ditangani di ruang guru sementara ya Bapak. Karena Tretan SDN Lebek 1 belum mempunyai ruang UKS. Sehingga siswa-siswi yang sakit ketika upacara atau dalam masa sekolah ini dialihkan ke ruang guru. Dan ini menjadi harapan kepada dinas terkait ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk memperbaiki atau membangun sarana prasarana tersebut. Oke baik Tretan, kita alihkan ke Ibu Sari Perwati untuk podcast bersama Bapak Asy'ari. Terima kasih Bapak sudah menyambut tim Lensa. Saya Imdat Faiha pamit undur diri, beralih ke Ibu Sari Perwati. Baik Tretan, kalau tadi sudah mengikuti perjalanan Mbak Imdat Faiha bersama Pak Asy'ari, Kepala SDN Lebek 1, melihat kondisi sekolah dan juga melihat proses pembelajaran di kelas digital dan juga perpustakaan. Sekarang Pak Asy'ari sudah bersama saya di program di sesi podcast. Dan ini adalah salah satu sesi yang tidak boleh di skip di program Lensa Sekolah kita. Selamat pagi Mas Ari. Pagi.
Mbak Sari. Terima kasih sudah mengenalkan. Ini pertemuan kita yang kedua ya? Yang kedua. Sebelumnya perlu saya sampaikan ternyata Pak Azhari berada di SDN Bandungan 2 sebagai PLT Kepala Sekolah dan di sini sebagai Kepala Sekolah definitif ya. Artinya bebannya lebih berat di sini. Berat, iya. Luar biasa Pak Azhari. Terima kasih sudah kembali menyapa tim Lensa Sekolah kita dan juga mengenalkan potensi apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini karena kita tahu setiap sekolah punya potensi yang berbeda. Begitu kira-kira. Baik Pak Azhari, kalau tadi sempat memperkenalkan pada masyarakat, inilah dia SDN Lepek 1 dengan segala potensi, kreativitas siswanya dan juga prestasi yang dimiliki. Ternyata juga berprestasi juga ya walaupun sekolah tinggi. Alhamdulillah. Bapak Azhari, boleh disampaikan pada Tretan Klik Madura yang menonton program Lensa sekolah kita di SDN Lepek 1. Pak Azhari sudah berapa lama di sini dan apa saja tantangan yang Pak Azhari dapatkan di sekolah ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. masuk ke SDN Lepek 1 sudah kurang lebih berjalan 3 tahun, 4 tahun. Oh iya 3 tahun Iya. ya. Pada awalnya saya sebagai kepala sekolah di SDN Bicorong 2. Bicorong 2. Iya. Selamat pagi Bicorong. Iya. Dari Pak Azhari ya. Iya. Kemudian Dipindah dipindah ke SDN Lepek 1. dengan kondisi seperti apa ini? Iya, banyak sekali tantangan Iya. yang harus kita selesaikan. PR bagi saya sebetulnya. Pertama, saya masuk ke sini memang lembaga ini tidak sebagus ini. Iya, Banyak oke. rumputan yang tumbuh, macam-macam, kotor dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, bekerja sama dan sama-sama kerja antara kepala sekolah, Betul, dan juga Dewan Guru. dan para murid, didukung juga oleh wali murid. Alhamdulillah lambat laun, step by step, sedikit demi sedikit, pada akhirnya berbentuk Semiga ini. Ya, luar biasa ini. Walaupun Lepek 1 bisa dibilang lembaga yang mewah. Iya, mepet sawah. Mewah, ya. mepet Luar sawah. biasa. Tapi Bapak, insya Allah tidak kalah dengan lembaga yang lain yang ada di perkotaan. boleh dicoba, Iya, boleh dicoba. iya. Baik Pak Azhari, kalau kita melihat betapa tantangannya sangat besar sekali menjadi kepala, menjadi leader di SD pinggiran. Kalau tadi Pak Azhari menyampaikan fisik, tentu fisik tidak cukup. Tidak cukup, Kalau ya. tidak didukung dengan program-program Betul, yang bisa betul. membawa SDN Lepek 1 ini dikenal oleh masyarakat. Kira-kira apa yang program yang Pak Azhari terapkan di sekolah ini? Pertama yaitu tantangan dulu ya. Iya, Tantangan bagi saya ke SDN Lepek 1 yang pertama adalah melihat kondisi daripada murid. Murid itu memang terdiri dari orang tuanya, banyak yang merantau ke Malaysia, ke Saudi betul, Arabia dan lain sebagainya. Sehingga moralitas para murid itu memang awalnya sangat jelek. Iya. Sehingga tantangan bagi saya Pekerjaan berat juga ya bagi seluruh Dewan Guru. untuk Oke. merubah moral daripada murid. Yang kedua, tantangan bagi saya karena ini adalah lembaga yang ada di pinggiran, perbatasan paling barat dengan Kecamatan Begantenan, adalah dukungan dari orang tua memang sangat minim. Iya, Oleh karena itu perlu kerja keras dari semua unsur guru untuk lebih meningkatkan pembelajaran dan lain sebagainya, disiplin dan lain sebagainya, sehingga murid kita betul-betul bisa bersaing Iya, dengan lembaga-lembaga lain yang ada di perkotaan. Oke. Tentunya, Kalau tentunya banyak hal yang lain yang harus kita kerjakan. Iya, selain Iya. juga fisik, program Iya. gitu ya. Bapak, kalau tadi Bapak bicara betapa tantangannya sangat luar biasa, berada di SDN negeri gitu, Iya. di SDN pinggiran maksud Iya. saya, betapa tantangannya bersama Dewan Guru sangat besar sekali. Kita juga memiliki yang harus Bapak hadapi adalah banyak lembaga-lembaga lain yang akan bermunculan. Iya. Ini apa yang Bapak lakukan Iya. untuk memikat masyarakat, untuk menarik perhatian masyarakat terkait dengan banyaknya lembaga lain yang barangkali menjadi opsi bagi Iya. mereka? Ya, terima kasih Mbak Sari bahwa di sekitar lingkungan SDN Lepek 1 sebagai tantangannya sekarang banyak lembaga-lembaga yang Ini juga dialami gak cuma Lepek 1 ya? Iya, Banyak mungkin lembaga. lain. Kira-kira apa triknya Bapak Iya. menghadapi ini gitu? Makanya trik saya, saya bilang ke teman-teman guru untuk jual produk. Yap, Artinya Jual kualitas gitu ya? jual kualitas. Oke. Dimulai dari bagaimana menjaga keaktifan murid, bagaimana caranya Disiplin. plus disiplin,
bagaimana caranya pembelajaran berlangsung, program yang ditawarkan. Oke. Nah, tetapi dan juga di sini banyak hal-hal yang dapat saya kerjakan. Iya. Seperti contoh SDN Lebek 1 ini sudah saya buatkan program, yaitu program tahfidz. Dan alhamdulillah. Jadi walaupun SD negeri Iya. ada program tahfidznya juga ternyata ya. Oke. Alhamdulillah sudah banyak yang saya wisuda, Oh, iya? terutama juz 30. Apa trik dan teknik Bapak untuk di tahfidz itu sendiri? Ya, pertama saya sebagai kepala sekolah dan anak-anak itu langsung masuk ke saya bahwa yang menguji saya. Waduh, Iya. luar biasa. Anak-anak saya motivasi. Multi talent gitu ya ini kepala sekolahnya, masya Allah. Jadi di bawah pantauan Bapak sendiri. Iya. Untuk memastikan bahwa kualitas siswa-siswi SDN Lebek 1 ini luar biasa di bidang tahfidznya gitu ya. Iya. Oke. Selain itu juga saya nguji SKIA. SKIA itu kepanjangan dari syarat kecakapan ibadah amaliyah. Yaitu muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Mulai dari takbir sampai dengan salam. Anak-anak harus betul-betul benar caranya bacaannya. Kalau memang tidak lulus, saya informasi anak-anak kalau kamu lulus ke SKIA tidak boleh kamu ikut ujian akhir. Artinya anak-anak punya motivasi untuk betul-betul belajar tentang bacaan-bacaan sholat. Selain itu juga dilangsungkan dengan kita praktek sholat duha dan zuhur dan sebagainya. Oke, Pak Sari, kalau dari kalau saya lihat sih ini kayaknya sudah luar biasa. Programnya, fisiknya, dan juga upaya-upaya yang Pak Ashari, ide-ide yang Pak Ashari mulai tuangkan pada sekolah ini. Kira-kira ada hal yang belum Pak Ashari lakukan dan akan menjadi next project Pak Ashari ke depan? Ya, masih banyak hal yang harus kita tingkatkan untuk sebetulnya menyaingi biar di sekitar kita tidak ada lembaga yang bermunculan. Tetapi utamanya mungkin prestasi kali ya. Iya. Saya sudah menorehkan prestasi di bidang non akademik. Sudah. Seperti Gobak Sodor, seperti Kerapan Sapi, bahkan sudah berbicara di tingkat kabupaten. Dan akademiknya alhamdulillah barusan juga di bidang matematika sudah bisa berbicara di tingkat kecamatan dan kabupaten. Dan barusan ada lomba bahasa ibu yaitu di bidang dongeng. Tadi sudah ditampilkan ya? Iya. Itu juga berprestasi. Juara 1 di tingkat kecamatan dan barusan sudah dikirim ke tingkat kabupaten. Luar biasa. Rasanya figur-figur seperti Pak Ashari ini dibutuhkan di semua sekolah ya. Yang visioner, yang punya misi dan visi yang baik untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Lebek 1 bersama Pak Ashari. Jangan lupa tinggalkan komentar apapun untuk kemajuan pendidikan di SDN Lebek 1 khususnya di Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Terima kasih. Saya Sari Purati dan juga Bapak Ashari mohon undur diri. Kita salam Lensa Sekolah kita bisa? Bisa. Dari SDN Lebek 1 bersama Pak Ashari. Salam Lensa Sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.